Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Setelah pada edisi ke-8 lalu, saya menceritakan bagaimana anak-anak saya setelah melalui perpindahan dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, dan ternyata memang mereka memilih untuk tidak mau sekolah, tidak mau belajar di sekolah. Mereka kan juga belum memilih sistem pendidikan daya cipta yang saya ciptakan, sistem PDC. Apakah mereka akan mau atau tidak dengan sistem PDC? Maka tahap awal saya harus memperkenalkan kepada mereka seperti apa sistem PDC. Setelah mereka kenal, nanti apakah mereka akan memilih atau tidak. Karena prinsip saya, sistem sebagus apapun kalau membuat anak tidak nyaman, dia menolak, itu artinya sistem tidak bagus. Mungkin cocok untuk anak yang berbeda. Saya memperkenalkan kepada mereka 1 minggu. Dan 1 minggu itu saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkenalan dengan sistem PDC, yaitu belajar sendiri tanpa sekolah. Saya ingin tahu mereka akan pilih atau tidak. Saya memberikan mereka tugas-tugas, sistem belajarnya, cara belajarnya, apa yang harus dipelajari, belajar dengan cara apa, kapan harus belajar, di mana mereka harus belajar. Saya memberi instruksi dan mereka menjalaninya. Dari hari ke hari, saya melihat memang mereka antusias, mereka gembira, mereka suka. Tapi saya tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka, saya juga tidak berani memastikan. Tapi intinya bahwa saya membiarkan mereka belajar dengan sistem yang saya ciptakan, sistem PDC. Setelah seminggu berjalan, saya bertanya lagi ke mereka, bagaimana setelah kalian mengenal sistem PDC selama 1 minggu dan kalian sudah bisa membedakan mana perbedaan antara sistem PDC, sistem otodidak PDC ini dengan sistem belajar di sekolah-sekolah selama ini. Apa pendapat kalian? Apa penilaian kalian? Anak saya mengatakan bahwa mereka lebih nyaman dengan sistem PDC setelah 1 minggu. Setelah mereka memberitahu ke saya bahwa mereka sudah nyaman dengan sistem PDC, maka kami mulai memutuskan bertiga bahwa ke depan anak-anak saya, mereka bertekad untuk menjalankan pendidikan, menjalankan belajar dengan sistem PDC. Karena sistem PDC ini adalah sistem baru yang saya baru ciptakan. Di sekolah-sekolah tidak punya, di mana-mana belum punya. Akhirnya mereka harus belajar secara mandiri, secara otodidak. Tidak bercampur dengan siapapun, tidak kemanapun. Persoalannya, sebelum kami memutuskan itu, kami mulai mempertimbangkan apa berat ringan atau untung rugi jika memilih sistem belajar di luar sekolah, yaitu otodidak PDC ini. Kami mempertimbangkan. Pertama, yang jelasnya karena ini sistem yang sangat baru dan asing bagi banyak orang, pastinya 2 anak saya menjalani proses belajar tanpa teman sebaya mereka. Saya tahu psikologi anak, psikologi perkembangan anak, memang anak-anak harus bermain bersama sahabat-sahabat seusia mereka. Pilihan komunitas terbaik untuk proses perkembangan anak yang bagus. Jika mereka akan menjalani sistem PDC ini, berarti mereka tidak punya teman. Berarti ke depan salah satu tantangan berat saya adalah bagaimana agar anak-anak saya tidak kehilangan komunitas anak-anak juga. Bagaimana caranya? Nanti saya akan bicara di edisi berikut tentang bagaimana saya menciptakan komunitas anak agar anak-anak saya tidak kehilangan komunitas sesama anak. Lalu mereka memilih, kami bertiga tos-tosan, tanda bahwa kami sepakat, kami mengumpulkan seluruh kekuatan kami bertiga untuk sukses meraih hari esok dengan jalan ini, yaitu dengan jalan PDC. Persoalan berikut adalah bagaimana meyakinkan keluarga. Sebab sebagus apapun sebuah rencana, sebuah proyek, apabila tidak semua anggota keluarga, terutama terdiri dari keluarga inti, ayah, ibu, anak-anak, nanti tidak akan bisa sukses dengan bagus kalau ada yang menolak dalam satu rumah, dalam satu keluarga.
Orang terdekat kami bertiga adalah istri saya atau ibunya mereka berdua. Bagaimana meyakinkan dia? Karena istri saya atau ibunya anak-anak saya, dia memiliki pola tersendiri, pola bahwa belajar itu hanya di sekolah. Kalau tidak sekolah, tidak belajar namanya. Kalau mau meraih masa depan yang baik, harus sekolah. Kalau tidak sekolah, pasti masa depannya lebih suram. Dia yakin bahwa hanya dengan sekolah lah baru disebut pendidikan. Bagaimana saya harus meyakinkan istri saya? Bagaimana saya membuat dia harus setuju dengan sistem ini? Ini adalah pekerjaan berat. Meyakinkan seseorang yang tidak punya konsep lain selain hanya dengan konsep sekolah. Saya tahu ini tidak ringan untuk meyakinkan istri saya. Tetapi ini harus dilakukan karena usia anak berjalan terus, waktu berjalan terus, proses untuk pendidikan anak-anak, proses untuk mengembangkan minat bakat mereka, proses untuk mempersiapkan SDM mereka harus berjalan terus setiap hari. Pada edisi berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara saya meyakinkan ibu atau mama dari dua anak saya. Bagaimana saya meyakinkan dia, menjelaskan pada dia, bagaimana respon dia ketika mendengar bahwa dua anaknya akan tidak sekolah. Dan bagaimana saya meyakinkan anggota keluarga untuk menyetujui pilihan pendidikan, sistem pendidikan dua anak saya dengan cara tidak sekolah. Yaitu dengan cara PDC lewat otodidak. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.